Barusan di luar saya ngobrol sama seorang agen asuransi. Dia mengemukakan kepada saya gimana sih caranya untuk menerangkan kepada nasabah yang memang sudah terlanjur ikut, namun dia ekspektasinya adalah investasi. Ya, saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya unit link itu arahnya kemana sih mengenai investasi atau asuransi. Tapi sebelum saya menjawab hal tersebut dan menjawab pertanyaan teman-teman semua, sebenarnya kalau ikut asuransi unit link khususnya adalah itu sebenarnya kita ekspektasinya asuransi atau investasi, ya. Maka sekarang saya akan menjelaskan dulu sebenarnya dalam konsep perencanaan keuangan sederhana itu ada 3, teman-teman semua. Apa sih konsep perencanaan keuangan sederhana itu? Yang pertama adalah mengelola keuangan. Sudah pasti mengelola keuangan adalah menjadi tanggung jawab kita semua ya, sebagai orang yang mungkin melakukan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Setelah mendapatkan pendapatan, kita akan kelola uangnya dengan baik, yaitu mengalokasikan kepada pengeluaran-pengeluaran yang memang dianggap penting, tidak penting, atau mungkin sama sekali untuk hiburan ya. Bahasanya gampangnya adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah konsep sederhana, yaitu mengelola keuangan. Sehingga ujung-ujungnya kita akan mendapatkan apakah hasilnya surplus atau mungkin hasilnya adalah defisit, di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Apakah untuk gaya hidup atau memang pengeluarannya cukup banyak, teman-teman. Nah, itu adalah konsep yang pertama dari perencanaan keuangan, yaitu mengelola keuangan. Konsep kedua adalah mengembangkan keuangan. Saya yakin teman-teman, kalau sudah dikelola keuangannya dengan baik dan dapat surplus nih ya, dapat surplus, gimana caranya uangnya itu nggak diem, tapi bisa dikembangkan jauh lebih maksimal, nilainya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, di situ banyak orang menyimpan dalam bentuk berbagai macam jenis investasi. Contoh, teman-teman mungkin simpan di tabungan biasa. Bisa nggak nih? Bisa, tapi hasilnya sedikit. Mau lebih gede lagi, teman-teman simpan mungkin coba di deposito. Hasilnya lebih besar daripada tabungan ya, tapi di situ dikunci ya. Jadi bisa ada sebulan, 3 bulan, 6 bulanan, atau 1 tahunan deposito. Atau selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya investasi mengembangkan keuangan jauh lebih besar lagi. Masuk ke reksadana, ke saham, valuta asing, properti, semua itu bisa dilakukan teman-teman. Yang mana konsepnya adalah mengembangkan uang yang kita punya supaya nilainya jauh lebih maksimal lagi. Itu konsep kedua dari perencanaan sederhana untuk perencanaan keuangan, yaitu konsep pengembangan keuangan. Yang ketiga nih, yang sering sekali orang lupa, yaitu konsep memproteksi keuangan. Sekali lagi, konsep memproteksi keuangan. Rata-rata orang di luaran sana lupa, pinter sekali bagaimana cara mengelolanya, pinter sekali untuk bagaimana cara mengembangkannya, tapi lupa caranya memproteksi. Bahkan sampai tidak terfikir banyak. Kenapa? Karena sering kita jumpai di luaran sana, mungkin teman-teman kenal sebagai teman dekat, sebagai kolega, ataupun sebagai saudara sendiri barangkali. Ya, jadi mereka sudah mengelola keuangannya dengan baik, sudah mengembangkan keuangannya dengan baik, tapi lupa diproteksi. Kenapa? Pada saat terjadi resiko yang sudah dikelola dan dikembangkannya, bisa habis ataupun mungkin cita-cita kedepannya berantakan karena lupa diproteksi. Nah, konsepnya adalah ngapain sih harus ada proteksi? Yaitu tadi, untuk menyelamatkan uang yang sudah kita kelola, uang yang sudah kita kembangkan, atau menyelamatkan cita-cita masa depan kita kalau memang punya perencanaan jangka panjang. Jadi harus diproteksi. Pakai apa sih memproteksi keuangan? Salah satunya adalah menggunakan konsep asuransi. Bisa nggak nih kalau memproteksi keuangan saya pakainya instrumen investasi yang digunakan untuk mengembangkan keuangan kayak reksadana, deposito, ataupun properti? Bisa. Jadi misalkan begini, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, resiko hidup, saya uangnya ngambilnya dari reksadana, dari deposito, dari properti. Bisa? Bisa. Tapi itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau di reksadana, deposito, mending kalau misalkan kita terjadi resikonya, uangnya sudah terkumpul banyak. Kalau baru kita simpan 1 kali, 2 kali, resiko nggak ada yang tahu kapan terjadi. Resiko datang, nggak mampu untuk membiayainya. Sebut kata kita misalkan, saya mau mempersiapkan proteksi ya. Kalau terjadi resiko, pakai uang yang saya simpan di reksadana. Saya simpan 1 tahun adalah 100 juta. Simpan, tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta. Terjadi resiko yang membutuhkan biaya 2 miliar.
maka uang 200 juta ini tidak bisa berdampak maksimal. Itu. Atau saya punya properti nih, nilainya adalah 2 miliar. Terjadi resiko, dokter butuh 2 miliar. Maka properti ini bisa dijual nih, bisa, tapi prosesnya akan sangat panjang. Dan itu teman-teman, kalau jual properti dalam waktu cepat, itu harganya pasti akan sangat murah. Karena bergeningnya itu bukan di kita, tapi di pembeli. Kita yang mau jual, maksa pengen jual cepat itu harganya pasti murah. Jadi, untuk memproteksi, tapi simpannya di instrumen investasi untuk mengembangkan, maka nggak akan maksimal. Atau sebaliknya, boleh nggak nih, saya mau mengembangkan keuangan, tapi simpannya di instrumen investasi yang cocok untuk memproteksi keuangan, yaitu di asuransi, unit link. Bisa nggak nih? Bisa. Tapi, biaya untuk mengembangkan keuangan yang teman-teman taruh di asuransi unit link sama teman-teman yang sesuai, yaitu di reksadana, saham, deposito, maka jauh lebih besar biaya di asuransi unit link. Bisa berkembang nih? Bisa. Sama kayak tadi, bisa nggak memproteksi keuangan pakai produknya untuk mengembangkan keuangan? Bisa, tapi nggak maksimal. Berikut pun juga di sini. Biaya apa aja nih? Banyak teman-teman, ada biaya akuisisi, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi tambahan, atau biaya pemeliharaan, investasi. Jadi banyak di sini teman-teman. Jadi sebenarnya bisa nggak sih ini untuk unit link itu jadi investasi? Bisa, tapi nggak maksimal. Terus positioningnya di mana? Positioningnya adalah tidak lain tidak bukan, teman-teman, asuransi unit link itu benar-benar untuk proteksi. Terus ada investasinya buat apa, nih? Investasinya saya secara pribadi menganggapnya adalah di polis asuransi unit link saya adalah sebagai cashback. Maksudnya cashback itu gimana nih? Saya bayar premi sekian tahun, terus ada nilai investasinya, itu jadi cashback. Tapi selama sekian tahun tersebut, saya dilindungi asuransi yang komplit lengkap. Karena salah satu keunggulan asuransi unit link adalah praktis. Praktis itu apa? Satu polis bisa berbagai macam perlindungan karena ada asuransi tambahan atau ridersnya teman-teman. Ridersnya itu apa? Sakit, rawat inap, penyakit kritis, kecelakaan, cacat total, gratis bayar premi, banyak sekali teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi, positioningnya adalah asuransi unit link adalah sebagai proteksi, bukan untuk investasi. Kenapa? Karena kalau untuk investasi, biayanya banyak, nggak maksimal. Lebih baik teman-teman taruhnya di instrumen investasi untuk mengembangkan keuangan. Reksadana, deposito, saham, falas, tergantung profil risiko teman-teman. Seberapa teman-teman bisa menerima risiko kalau terjadi pasar anjlok ya, atau menurunnya harga unit dan segala macamnya. Jadi tergantung profil risikonya teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman boleh nggak? Boleh, tapi saya sarankan bagusnya buat asuransi, buat memproteksi keuangan, bukan buat mengembangkan keuangan. Sekali lagi, konsep sederhana perencanaan keuangan adalah mengelola keuangan supaya dengan baik kita mengelolanya dan menghasilkan surplus. Lalu surplus tersebut digunakan untuk mengembangkan keuangan berdasarkan instrumen investasi yang sesuai. Dan yang ketiga, jangan lupa memproteksi keuangan kalau terjadi resiko yang tidak diinginkan, yang dikelola, yang dikembangkan, nggak hilang begitu saja. Itu teman-teman, jadi posisi asuransi unit link berdasarkan yang saya infokan adalah untuk poin yang nomor 3, yaitu memproteksi keuangan. Semoga video ini bisa menambah pencerahan teman-teman untuk memahami sebenarnya posisi unit link itu di mana. Selamat pagi.